The people of Minangkabau should be proud of their homeland. Not only rich in its mountainous hills that they are proud enough to call as home, Minangkabau is known for its countless historical legacies, with cultural and traditional sites that has not yet been entirely revealed for the world to see. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, a philosophy that the people of Minangkabau holds dearly, offers the world to explore the people's high value in tolerance and the true wisdom of the Eastern culture, the culture of the Minangkabau people. Gunung Ome stands proudly nurturing the inhabitants of Lima Puluh Kota region, West Sumatra province. It is so fascinating that there is a remote traditional village surrounded by Gunung Ome and the other mountainous area. It is Kampung Sarugo, as if Gunung Ome and the other mountains are trying to hide these conventional houses of Minangkabau. Datuk Godang is one of the respected elderlies here in Kampung Sarugo. His parents and grandparents have lived in this village since the early days when the kampung first existed. Semuanya ada 33. Berdirinya rumah adat ini dari tahun 1918. Ini Serbu Gonjong artinya itu menunjukkan bahwa rumah gadang ini itu betul-betul melambangkan bagi kami di Minangkabau, nak. Itu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Artinya adat yang memakai sarak mengatur. Sehingga gonjong-gonjong yang 5 ini ada filosofinya. Yang pertama filosofinya kalau di pemerintah ini merupakan lambang Pancasila. Dasar negara kita Pancasila kan 5. Kemudian kalau di sarak atau di agama ini merupakan rukun Islam yang 5. Memang satu filosofi yang terkandung, itu yang telah dibangun oleh nenek moyang dulu, semuanya menghadap matahari terbit. Ini filosofinya punya makna bahwa yang mana dulu sebelum nenek moyang kami mengenal dokter, mengenal bidan, cahaya matahari pagi itu masuk ke rumah, itu merupakan suatu tambahan vitamin oleh orang tua kami. Dan kemudian karena melihat matahari terbit, itu kalau seandainya ada tamu masuk, sehingga tamu itu tidak terlalu susah untuk mencari arah kiblat. Cukup menghadap memotong rumah gadang. Kiblatnya sudah ada.
kato sapata dipikiai Tuhan itu pitua denantu tuai Tuhan mia kapiro Walau banangko sakit duit tuang naninda dan sasali Tuhan dan sangko ramai nan manimpo Tuhan menguji keimanan Kampung kami, Kampung Seribu Gonjong itu namanya Tuhan di sana ngati di bueng karam dan dinyonan kanung Sajak COVID datang menimpa lapaya badan bau Tuhan risiko badan mengkuimoy karam dan dinyonan kanung Ini yang pertama sekali karena masyarakat itu masih mempertahankan rumah gadang ini yang pertama sekali adalah kecintaan mereka terhadap rumah gadang. Karena rumah gadang ini di adat alam Minangkabau sangat besar fungsinya dia. Yang pertama sekali adalah untuk menghimpun, mengumpulkan anak makan oleh seorang penghulu, apa-apa yang harus diberikan pengajaran-pengajaran, baik pengajaran adat maupun pengajaran agama, dan termasuk pengajaran-pengajaran dari pemerintah yang harus disampaikan. Balik tampur ruang sabana lama, ciri khas kami Kampung Sarugo. And viewers, this is Saluang, an original Minangkabau instrument which is similar to flute, but it's bigger and longer in size. Kampung Sarugo was not popular until now, without the support of Muhammadiyah University of West Sumatra. No one would ever even notice the cultural beauty of Kampung Sarugo, along with the orange orchid and the history that lies beneath. But the world gets to have a glimpse look of the kampung when Muhammadiyah University of West Sumatra visited Jorong Sungai Dadok, the original name of the village, in 2019. Lagu suntiang patah batika masanan dari Anam Koto. Kami menyatakan tertarik untuk menggarap kawasan ini dalam tanda kutip bagaimana agar publik, masyarakat, pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat kembali mengingat kawasan ini pernah menjadi penentu Republik ini. Dan pada zaman sekarang sama-sama kita ketahui salah satu cara yang paling cepat dan mudah untuk sebuah kawasan dikenal oleh orang banyak yang melalui pembukaan destinasi wisata. Kalau mau kita berjuang bersama-sama 4 bulan ini meletakkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Kita sepakat berkomitmen dengan masyarakat
kita mulai bersama-sama. Kita coba memberikan beberapa clue tentang pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata dengan konsep community based tourism. Kita coba perlahan-lahan berbagi dengan tokoh masyarakat dengan membutuhkan dua dengan generasi muda sesuai dengan porsi masing-masing. Sarugo, which means heaven in Minangkabau language, is short for 1,000 gonjong. This is Muhammad Abdi's main objective, supported by all villagers and the local government, to bring kampung with 1,000 gonjong, Sarugo, to a next level, turning it into a national tourism site. Dan juga sebagai spirit utama sebetulnya ketika kami mengetahui KKN ini ada di daerah Koto Tinggi, Gunung Ome, dari literatur yang kita baca bahwasanya kawasan ini merupakan salah satu basis perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia pada tahun 1948-1949. Kondisi itu lebih memperteguh semangat kami bersama kalau ternyata kawasan ini memang perlu mendapatkan perhatian tidak hanya dari pemerintah kabupaten, provinsi, utamanya tentu pemerintah pusat. Karena tanpa PDRI, Indonesia ini tidak akan ada. Spirit sejarah inilah yang akhirnya melatar belakangi kita bersama-sama untuk meyakinkan kepada Pak Wali Jorong ketika itu, kita bersama-sama untuk menyatukan kesepahaman. Dari mana kita akan bangun kawasan ini, dari mana kita akan bisa mengenalkan kawasan ini kepada masyarakat, kepada publik. Boosting of its beautiful geographical landscape, 50 Kota region, Kampung Sarugo holds unforgettable fact about the struggle, the fight, and the battle of the chairman of the emergency government of the Republic of Indonesia. Ya, karena Malbangun ini merupakan suatu penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat Kampung Sarugo dan Kota Tinggi sekitarnya, bahwa disinilah dulu Bapak Sarpudin Perwira Negara bermarkas. Karena sudah dikejar tuh oleh Belanda dari pusat, lari terus ke Sumatera, akhirnya mereka sampai di sini, diamankan oleh masyarakat Kampung Sarugo. Padahal kawasan ini seperti di awal saya sampaikan menjadi basis perjuangan para prajurit PDRI ketika itu. Dan kalau kita baca di literatur sejarah, ada radio yang dipakai oleh Mr. Sarpudin Perwira Negara untuk mengumumkan ke publik dunia Indonesia itu masih ada. Itu adanya di kampung ini. Dan dari kampung inilah Mr. Sarpudin Perwira Negara mengumumkan kalau Indonesia ini masih ada. Dan kalau kita tidak salah dari literatur yang kita baca, itu Mr. Amar Ramis yang berada di New Delhi, India ketika itu mendengarkan pertama kali siaran radio dari Kampung Mulia Dado ini. Fascinating in terms of its beauty and great in terms of its history, Kampung with 1,000 Gonjong, Sarugo, will never stop to amaze us all. Just take a look at this breathtaking view of Gunung Ome, or the Golden Mountain. At the end of the journey, Datuk walked me to the Golden Mountain in Koto Tinggi region and introduced me to Pak Musri, an orange farmer. Boleh ya. Kalau Pak sedang ambil limau, kalau nak beraja ambil limau, awak harus memakai iko, harus memakai gunting. Itu disandang ya.
Kalau di ujung iko awak gunting, iko tu akan mati, tidak tumbuh lah. Nah, kalau apa di sikonya, iko akan tumbuh balik batunnya, akan produksi lah balik 5 awak ko. Gunuang Omeh, or Golden Mountain, is not just a myth. The orange plantation in this mountain covers more than 200 square kilometers. If you're familiar with picking your own orange orchard, this could be the biggest one ever. Just like this. I think I really enjoy it. Dari tahun 2002 Ambo lah menjadi petani jeruk sampai saat ini, Pak. Alhamdulillah selama baparak limau Ambo lah bisa menyekolahan anak. Anak Ambo ada 8, kini ada yang di SMA, ada yang di SMP, bahkan kini lah masuk 2 orang ke perguruan tinggi. Sudah itu alhamdulillah rumah lah sudah perlu dek nyicil. Sekolah Ameh yang sebenarnya yang berada di Gunung Ameh dia. It might be difficult for you to imagine how the people of Kampung Sarugo strive. It's not the orange they rely on, but to the Almighty Creator of this orange plantation that the people put their utmost trust and surrender upon. In other words, in Minangkabau, it says, Syara mangato adat mamakal, alam takambang jadi guru, which means religion and tradition completes each other, and as human, we have to learn wisdom from Mother Nature. Jadi harapan saya kepada pemerintah dari Kampung Sarugo yaitu jalan atau transportasi. Karena ada beberapa titik-titik jalan ini yang berlubang-lubang sehingga masyarakat kami dari Sarugo sulit untuk berhubungkan ke kota. Jadi harapan kami pemerintah memperhatikan jalan ke Kampung Sarugo demi kemajuan Sarugo untuk masa-masa yang akan datang. Dan kemudian yang satu lagi, kami dari Kampung Sarugo tidak ada sinyal. Di harapan kami agar pemerintah lebih cepat untuk menjadikan satu tower di Kampung Sarugo. Kami tidak pernah diperhatikan. Jalan ke kampung kami masih seperti ini. Listrik pun baru masuk beberapa tahun belakangan. Sinyal handphone pun di sini tidak ada. Kalau bicara tentang kemerdekaan, memang kampung ini menjadi salah satu penentu dari nadi Republik Indonesia. Tetapi untuk menikmati kemerdekaan, sepertinya kami belum sepenuhnya. Ikannya banyak sampai babandi tua jemudo. Tuan ai, pe bam
kita batika masanan dari Anam Koto. The people of Kampung Sarugo call it Gunuang Ome merely because of the shimmering ripened oranges that mesmerize the eyes, calling us to cultivate the fruit. Or perhaps it is the golden pure Kansas from the heart of the local people that comfort the visitors coming to witness the happenings in Kampung Sarugo, along its awakening glorious history of the country. Rida Mardia for TVFI World.